Baik, selamat pagi, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada mata kuliah kriptografi tentang kode dan parameternya, yaitu untuk lebih lanjut pada pembahasan mengenai bagaimana mengkoreksi dan mendeteksi error. Jadi bagaimana suatu kode itu bisa digunakan untuk mendeteksi dulu pertama, kemudian mengkoreksi error. Apa saja nanti persyaratannya. Baik, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama kita, itu pada overview. Jadi untuk materi, isi, substansi dari mata kuliah kriptografi ini adalah kita mengenal mengenai teori pengkodean atau coding teori yang kemudian nanti dilanjutkan dengan teknik-teknik kriptografi. Ini. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita menggunakan kriptografi ya di dalam aplikasi yang sebenarnya itu kita menggunakan juga mengkolaborasikan kriptografi ini dengan coding teori ya, karena kita menggunakan peralatan. Jadi untuk mentransfer suatu informasi kita menggunakan peralatan sehingga kalau kita bisa share di sini. Oke. Kalau kita lihat ini ya, jadi kriptografi dan coding teori dan keduanya ini berorientasi pada komunikasi, ya, jadi pada transferring informasi. Ya, jadi kalau misalkan ada pengirim di sini, ya, jadi sender. Kemudian di sini adalah penerima. Ada penerima di sini. Nah, tentunya ada media komunikasi. Jadi ada media komunikasi yang ada di antara keduanya. Ya, jadi baik itu fiber optik, kemudian ada saluran atau mungkin juga WiFi ada atau nirkabel yang lainnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita menggunakan media di dalam kita mengirimkan suatu pesan, ya maka pesan yang kita kirimkan itu harus dapat diolah, dapat diterima, kemudian dapat ditransmisikan oleh si media tadi. Ya, jadi kalau misalkan medianya itu menggunakan media dengan bahasanya adalah bahasa biner, ya berarti pesan yang kita mau kirimkan itu harus dikodekan dulu dalam kode-kode biner. Nah, baru kemudian begitu kita sudah transfer ke dalam kode biner, ya, jadi pertama ini kalau misalkan dia punya pesan X gitu ya, ini namanya apa ini? Kita misalkan dia punya pesan, ya, jadi ada plain text. Jadi ada plain text-nya. Nah, kemudian ini pertama dia akan di-encode, ya, di-encode. Ya, jadi dia di-encode, jadi ya, dengan menggunakan kode-kode biner, ya. Jadi misalkan pesannya adalah pagi, ya. Ini, jadi plain text-nya adalah misalnya pagi, gitu ya, dengan di-encode. Nah, kemudian kalau misalkan media yang kita gunakan adalah media digital, ya, dengan menggunakan kode-kode biner, ya berarti harus di-encode dulu ke dalam kode-kode biner. Misalkan P itu apa, misalkan kalau di ASCII itu ada, ya, jadi P misalkan 110111, nah seperti itu. Kemudian L, ya, misalkan, sehingga ini di-encode, ya, jadi di-encode dengan biner, ya, satu jenis. Ya, kemudian, nah setelah di-encode ini, ya, baru ini di-encrypt. Nah, dienkripsi baru dia menjadi sebuah ciphertext. Teks ini yang merupakan suatu kalimat atau kata-kata acak, ya, yang
tidak dipahami oleh semua orang yang tidak punya hak gitu ya. Ini, nah kemudian baru setelah itu kemudian kita kita transmisikan dalam suatu saluran ya, jadi saluran komunikasi. Nih, jadi dari plain text di encode ya, misalkan dengan kode-kode biner, kemudian dienkripsi sehingga menjadi diacak ya, jadi kode-kode binernya itu diacak, kemudian menjadi ciphertext di situ. Nah, kemudian ciphertext lalu dikirimkan ke tujuan. Ya, jadi ciphertext-nya itu dikirimkan ke tujuan yang nantinya itu di tujuan dia akan didekripsi. Ya, jadi pertama ini ciphertext ini akan didekripsi, ya, ya, sehingga kembali mendapatkan kode-kode yang itu nantinya akan identik dengan plain text ya, didekripsi ya, jadi sehingga kembali menjadi ini 011 ya, kemudian setelah didekripsi lalu baru kemudian ini didekode ya, sehingga dia akan kembali menjadi plain text ini. Plain text ya. Masalah encode dan decode ini berarti ranahnya coding teori, kemudian untuk enkripsi, dekripsi itu ranahnya kriptografi. Tuh ya. Jadi kalau coding teori ya, jadi coding teori ini dari plain text dikodekan, kemudian dari kode ke ini. Nah, sasaran atau fokus dari coding teori itu adalah untuk akurasi informasi. Jadi supaya informasi yang dikirimkan, jadi pesan awal yang dikirimkan ini bisa diinterpretasi yang sama oleh penerima ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kalau masalah akurasi tidak menutup kemungkinan karena ini nanti ditransmisikan dalam sebuah saluran yang mungkin ya tidak 100% tidak 100% mulus ya, tidak 100% tidak ada hambatan ya. Jadi misalkan saja ada error ya, jadi ada beberapa kabelnya mungkin error ya, sehingga kalau error berarti bit 1 akan jadi 0, 0 jadi 1, akan akhirnya di sini bisa berbeda lagi di sini ya, ini bisa berbeda lagi sehingga kalau di decode ini ya tidak, nanti hasilnya juga tidak menyamai plain text yang sesungguhnya di sini ya. Jadi ya dari sini ya mungkin ada bedanya ini seperti itu ya ini. Nah, sehingga di dalam coding teori tadi ya, sasarannya adalah bagaimana mengkonstruksi suatu kode supaya apabila di tengah perjalanan bit-bitnya itu mengalami error, yang satu jadi 0, 0 jadi 1, atau mungkin nanti kode-kode yang lainnya. Nah, itu di penerima itu tetap bisa menginterpretasi dengan benar. Ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana caranya menginterpretasi tadi. Ya, ini. Atau suatu kode tadi bisa diinterpretasi enggak. Ini. Jadi bisa dideteksi enggak masalah masalah ada error atau tidak. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi tadi ini ranahnya coding teori yang di sini encode dan decode tadi. Nah, sementara sebelum ditransmisikan ini kode-kode tadi di enkripsi ya. Ciphertext itu merupakan suatu bahasa acak atau kalimat acak atau ya jadi di scramble ya, di scramble, dicampur, dipermutasikan macam-macam ini ya, teknik-tekniknya ini adalah ranahnya kriptografi agar aman ya. Jadi kalau tadi coding teori itu sasarannya, jadi yang coding teori ini sasarannya ini encode dan decode ini untuk akurasinya ya, jadi akurasinya informasi. Sementara kalau yang enkripsi dekripsi ini adalah ranahnya kriptografi yang sasarannya tujuannya adalah untuk keamanannya. Jadi artinya keamanan bahwa saluran yang kita gunakan itu digunakan banyak orang ya. Jadi apalagi internet ya. Jadi internet itu digunakan banyak orang ya.
Local area network, jaringan lokal misalkan juga digunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, sementara tujuannya sender dan menerima, dari pengirim dan menerima itu ya maunya hanya penerima dan pengirim saja yang tahu apa artinya dari itu. Sehingga di perjalanan supaya orang lain juga bisa melihat cybertext ini supaya karena ini sifatnya acak, ya tidak bermakna bagi orang lain yang tidak punya kuncinya, maka diharapkan ini juga tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi artinya masalah confidentiality. Jadi artinya informasi tadi hanya bisa mengerti, hanya bisa diterima, hanya bisa dipahami oleh mereka yang berhak saja, yang punya privilege ke informasi tadi. Nah, akhirnya ini diacak, ya. Jadi enkripsi tadi ada pengacakan, di scramble, ya. Jadi kemudian baru dikirimkan. Sehingga kalau misalkan orang di dalam saluran itu orang lain ada yang sempat melihatnya, akhirnya dia tidak akan bisa mengetahui apa artinya. Baru setelah sampai tujuan, lalu didekripsi, ya, didekripsi sehingga nanti akan bisa mendapatkan maknanya. Ya, ini masalah keamanan supaya informasi tadi jadi ranahnya kriptografi keamanan supaya informasi tadi hanya bisa dipahami oleh mereka yang berhak saja, hanya oleh penerimanya nanti. Ini. Jadi orang di tengah perjalanan yang sempat melihat itu nggak akan mengerti. Gitu ya. Ini. Nah, sehingga dengan demikian fokus di dalam enkripsi itu nanti adalah di dalam kriptografi adalah bagaimana supaya orang yang tidak punya hak itu tidak sampai bisa membreakdown. Ya, jadi kan membreakdown itu artinya orang ingin tahu pesan acak tadi itu artinya apa. Ini. Ya, jadi sehingga dia akan berusaha dengan misalkan yang sering digunakan yang gampang itu brute force. Jadi menggunakan berbagai macam kunci yang mungkin sehingga bisa mengartikan ya, pesan acak tadi. Gitu ya. Kalau mengartikan, ya biasanya kalau sudah mengartikan, oh ini kuncinya ini, lalu kemudian mungkin pesannya diubah, dienkripsi lagi, lalu dikirimkan ke penerima. Ya, jadi misalkan itu apa serangan man in the middle. Ya. Jadi pengirimnya itu mengirimkan pesan katakanlah pagi gitu ya. Pagi lalu diacak, dikirimkan, kemudian di tengah perjalanan ada yang sempat bisa mencuri, ya di saluran tadi ada yang bisa menghentikan, kemudian mendrive, lalu mencari. Ini artinya apa? Begitu tahu artinya, nah kemudian dan tahu kuncinya, lalu dia mengirimkan pesan yang lain lagi dengan kunci yang sama sehingga penerima tidak akan menyadari kalau itu akan ada ada sabotase di perjalanan, sehingga kalau katakanlah kalau misalkan si pengirimnya itu mengirimkan kata-kata pagi lalu penerimanya diubah lalu penerima menerima pesannya malam. Nah, itu janjian, mereka janjian kapan kita pagi, nah penerimanya menerima malam. Nah, akhirnya nggak akan ketemu gitu ya ini. Nah, harapannya kriptografi itu mengharapkan itu tidak akan terjadi, jadi tidak ada sabotase semacam itu sehingga cybertext tadi akan aman sampai tujuan. Kalau di sini dia pagi, maka penerimanya juga akan menerima pagi juga yang sama. Nah, itu keamanan supaya tidak orang lain tidak menyabotase di tengah perjalanan. Sementara kalau yang encoding, decoding itu ranahnya coding teori yang tujuannya adalah akurasi. Jadi artinya yang diantisipasi kalau yang di kriptografi tadi yang diantisipasi adalah masalah supaya orang lain yang tidak bisa membaca, tidak bisa mengartikan. Sementara kalau yang encoding decoding ya dalam coding teori itu yang menjadi sasaran itu concern-nya itu adalah error yang mungkin terjadi pada saat dia di perjalanan, pada saat ditransmisikan. Sehingga bagaimana caranya supaya plain text tadi yang dikirimkan, nah ini akan diinterpretasi sama. Ya, jadi seperti misalkan kalau di sini mengirimkan pagi, kata-kata pagi, ya, dan dikodekan. Nah, mungkin kodenya tadi kemudian akan mengalami error. Ya, nanti cybertext tadi enkripsinya juga tetap menggunakan kode-kode biner juga, gitu ya.
Nah, itu kan kalau misalkan kode-kodenya tadi ada yang error, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, kode yang diterima di sini kemungkinan juga berbeda ya dari kode awal. Sehingga kemudian begitu didekode, ya begitu didekode menghasilkan apa plain text yang berbeda. Ya, misalkan oh di sini katakan yang dikirimkan adalah pagi. Nah, kemudian setelah ternyata terjadi error, yang diterima adalah pagu. Nah, itu. Nah, untuk itu maka ini konteksnya. Jadi misalkan kalau sender atau penerima dan pengirimnya itu sepakat, topik yang mau dibicarakan adalah tentang waktu, ya jelas kalau di sini mengirimkan kata pagi, kemudian yang dikirimkan pagu, si penerima tetap akan bisa menerima itu sebagai pagi, bisa menginterpretasi sebagai pagi lagi. Tetapi kalau tidak ada tidak ada komitmen, tidak ada apa topiknya, batasan topiknya apa, gitu. Maka kalau yang dikirimkan pagi kemudian yang diterima pagu, ya akhirnya si penerima juga akan menerima itu sebagai sebuah pesan yang benar, gitu ya. Karena pagu juga ada artinya, bermakna, yaitu apa? Kalau kita di keuangan itu pagu itu artinya ini apa standar pembiayaan itu pagu. Pagi ya suasana atau waktu di ini terkait dengan waktu kalau pagi tadi sehingga ini. Tapi kalau misalkan di antara sender dan penerima itu oke sepakat kita bicara waktu, oke sudah akannya ada pembatasan di situ, maka nanti coding teori akan juga seperti itu, ada suatu pembatasan sehingga kalau di sini kata-katanya pagi, kemudian yang setelah terjadi error di perjalanan yang menjadi pagu, ya tetap si penerima akan menginterpretasikan oh yang dimaksud tadi sebenarnya pagi, jadi ini ada error. Oke. Baik, jadi nanti untuk yang kriptografi ya ranahnya kriptografi, enkripsi, dekripsi itu nanti setelah ini ya, jadi mungkin ada di pertemuan yang keempat atau 5 ya nanti sudah kita rencanakan kita masuk membicarakan ini. Nah sekarang kita fokus, kita konsentrasikan pada yang coding teorinya. Artinya bagaimana suatu pesan itu bisa dikirimkan secara akurat ini. Jadi walaupun di tengah perjalanan tidak menutup kemungkinan adanya error, ya itu karena mungkin kalau nirkabel itu pakai udara, ya, jadi transmisi pakai signal. Kemudian cuaca, ya, jadi ada gangguan cuaca bisa berakibat juga berpengaruh juga berdampak pada pengiriman atau transmisi, maka bisa ada kemungkinan error itu terjadi. Ya, ini kita fokus pada itu, bagaimana mendapatkan atau mengirimkan suatu pesan yang akurat. Itu, kalaupun terjadi error masih bisa diinterpretasi secara benar. Ya, itu kita fokus ke ini. Saya share lagi. Nah, kita masuk ke coding teori. Ya, ini. Yang pertama kita di dalam coding teori. Coding teori apa yang perlu kita lihat di sini. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi gambarannya kalau kita mentransfer suatu file, misalkan file lagu-lagu ya MP3 ini dari laptop ke smartphone agar lebih bisa dibawa kemana-mana, ya. Jadi didengarkan di mana-mana. Kalau pakai laptop kebesaran, masa bawa laptop kemana-mana. Gitu. Tapi kalau HP itu bisa dibawa kemana-mana, sehingga dengan demikian Anda bisa tetap mendengarkan lagu dimanapun Anda berada. Nah, Anda mau mentransfer file MP3 dari laptop ke smartphone. Ya. Nah, maka data yang ditransmisikan itu dimodelkan dalam sebuah string, ya, jadi kodekan dengan string tentunya karena apa tulisan, suara, ya, dan sebagainya itu ya tentu harus dikodekan ini di gadget itu sehingga akan bisa diproses, akan bisa disimpan dan bisa ditransmisikan oleh si gadget itu. Ya, misalkan katakanlah dengan menggunakan kode-kode biner 0, 1 ya ini. Sehingga sangat diharapkan kalau sebuah bit 0 itu yang dikirimkan maka smartphone juga akan menerima bit 0. Kemudian demikian juga bit 1 ya kalau dikirimkan maka smartphone-nya juga akan menerima bit 1 ini.
Oke, jadi namun demikian noise itu bisa terjadi ya, misalkan pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth ya mungkin ada trouble ya, ada noise ya, gangguan di dalam transmisinya ya, sehingga bisa berakibat akan ada error di satu bit, sehingga misalkan bit 0 akan berubah jadi 1, 1 akan berubah jadi 0 ya, begitu seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern dari coding teori ya. Jadi karena memang kayak error itu dalam transmisi, dalam penyimpanan suatu file ini tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi ya, selalu akan terjadi error itu ada. Nah, sehingga bagaimana walaupun error tadi ada, tetapi masalah interpretasi tetap bisa mendapatkan interpretasi yang benar. Jadi artinya di dalam coding teori ya, tadi algoritma utamanya adalah dua, yakni encode dan decode. Ya, jadi encode itu dari pesan kemudian dikodekan ke dalam kode-kode, kode-kode, kemudian decode itu mengembalikan kode ke dalam pesan. Ini ya. Nah, dalam transmisi selalu dimungkinkan ada error, itu harus diantisipasi seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian fokusnya tadi pada masalah interpretasi ya. Jadi pada masalah interpretasi, kalau misalkan si penerima tadi menerima sekumpulan kode-kode ya, jadi sekumpulan kode-kode dari suatu kode. Nah, bagaimana dengan melihat kode-kode tadi, si penerima tadi bisa mendeteksi kalau di situ ada error. Kemudian kalau sudah bisa mendeteksi, oh iya ini error. Lalu bagaimana pula kemudian si penerima tadi menginterpretasi ya, jadi karena oh ini kalau ini errornya di mana, lalu bagaimana dia mengkoreksi error tadi ya. Lalu jadi kalau tadi pertama mendeteksi, jadi bagaimana kode tadi bisa digunakan mendeteksi error, oh terjadi error, kemudian kalau sudah bisa mendeteksi kemudian bisa mengkoreksi error ini. Namun nanti kita juga akan melihat ya, jadi mungkin kalau misalkan kita menggunakan suatu kode tertentu, ternyata kalau misalkan terjadi error, bisa jadi tidak bisa dideteksi. Ya, kenapa? Nanti akan bisa dilihat kenapa kok nggak bisa dideteksi. Gitu. Ya karena yang diterima oleh si penerima tadi tetap merupakan kode-kode yang valid gitu ya. Jadi jadi karena pengirim dan penerima itu sama-sama akan menyepakati ya kode-kode valid itu apa mana yang digunakan apa saja. Sehingga dengan demikian kalau si penerima tadi menerima suatu code word yang di luar code-code yang sekumpulan kode yang disepakati, ya, maka berarti dia akan bisa mengidentifikasi oh terjadi error ya, karena yang saya terima itu tidak ada di daftar. Itu. Nah, tapi kemudian bagaimana caranya kalau misalkan dia sudah menyadari oh di situ ada terjadi error, bagaimana dia bisa kemudian nanti mengkoreksi? Ya. Karena ada juga kalau misalkan kode tertentu bisa dideteksi kalau ada error, ya, tetapi tidak bisa mengkoreksi. Ya. Jadi mengkoreksinya itu mungkin akan diterjemahkan ke banyak sekali pesan yang valid. Nah ini kan akhirnya tidak bisa. Jadi mestinya harus bisa diterjemahkan dalam satu pesan saja yang valid gitu. Itu sehingga itu dikatakan bahwa suatu kode itu bisa digunakan untuk mengoreksi. Oke. Berikutnya tentang kode-kode untuk mengendalikan atau mengelola error. Jadi error control codes itu digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi error yang terjadi pada saat data ditransmisikan melalui noisy channel atau disimpan pada suatu media. Ya, jadi artinya kalau kita mentransmisikan play musik. Jadi mentransmisikan sesuatu, jadi kita mentransmisikan sesuatu, maka ini bisa di tadi ya, jadi namanya noisy channel ya, jadi channel yang gaduh, yang noise, yang banyak gangguan ya, sehingga kemungkinan ada error tadi.
Ya, sehingga studi untuk error control code ini tadi adalah teori pengkodean. Baik, apa ini mengganggu? Oke. Misalkan data dimodelkan sebagai suatu string atas simbol-simbol diskrit, ya seringkali misalkan biner, tapi tidak selalu harus biner. Ya. Sebab kalau biner itu kan nanti simbol-simbol yang digunakan itu hanya 0 dan 1, ya. Nah, ada juga nanti kalau di dalam kriptografi tidak hanya biner saja yang dipakai, ya. Ada misalkan kalau AES itu menggunakan hexa, ya. Jadi hexa itu basisnya 16, ya. Sehingga nanti ada 16 simbol yang digunakan, ya. Sehingga akan lebih pendek. Kalau kodenya itu menggunakan hanya semakin sedikit simbol, nanti ekspresinya akan semakin panjang, itu ya. Tapi kalau semakin banyak simbol, ekspresinya itu pendek. Ya, ini. Jadi kalau misalkan jadi misalkan desimal itu ada 10 simbol yang digunakan ya, untuk mengekspresikan 78, perlu ada dua simbol saja yang digunakan 7 dan 8. Tapi kalau misalkan harus di model atau dikodekan dengan 0 dan 1, ya 78 itu 7-nya berapa, ya. Kemudian 8-nya berapa? Ya, 7 tadi sebagai puluhan, itu misalkan kalau disimbolkan itu bisa 8 bit, lalu 8-nya juga angka yang kedua juga 8 bit, ya berarti 16 bit nantinya. Itu yang semakin panjang akhirnya, ya. Jadi kalau tadi hanya 2 karakter kalau desimal, kemudian kalau dibuat biner bisa sampai bisa 8 bit atau 16 bit ini. Oke, nah sehingga jika kita bekerja, misalkan kalau taruhlah kita sekarang asumsi kita bekerja pada simbol-simbol biner, ya, 0 dan 1. Jika bekerja pada simbol biner, maka penjumlahan juga dikerjakan pada modulo 2. Itu kalau misalkan di dalam logik itu ada logik exclusive OR, ini exclusive OR. Nah, oke, katakanlah kita punya code word, ya, code word-nya adalah C, ya, dikirim, ya misalkan code word itu C sepanjang 5 bit 11111 gitu ya. Kemudian noise atau error itu merusak, ya, misalkan C sehingga diterimanya ya R itu adalah code word yang diterima itu adalah 01101, ya. Maka berarti vektor errornya adalah E10010. Ya, jadi karena di mana dia ada berubah. Ya, jadi kalau misalkan 1111 dikirim, ternyata ini yang diterima adalah 01101. Oh, berarti yang ini. Yang ada di sini errornya itu ya. Jadi 1 jadi 0, berarti di sini 1. Kalau sama berarti tidak ada error. 1 juga diterima 1, bit 1 1, kemudian berikutnya bit 1 ke 0. Nah, ini berarti ada error lagi. Atau 0 ke 1 berarti ada error juga. Kemudian kalau 1 ini juga sama 1, ya sehingga tidak ada error di sini. 10010. Sehingga dengan demikian pada tahapan encode dan decode adalah sebagai berikut. Ini jadi kalau M itulah pesan aslinya di encode ya menjadi code word C, ya, jadi code word C. Kemudian code word C mungkin menerima noise sehingga ada error, ya, sehingga kode yang diterima itu adalah R, ya, receive, jadi yang diterima, sehingga R itu akan sama dengan C ditambah E. Jadi untuk R di sini berarti C, kalau ditambah dengan E, ya, bitwise, ya, jadi 1 ditambah 1 ya 0, kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0. Ini. Oke ya, jadi ini. Nah, otomatis nanti adalah R adalah suatu kode yang diterima, kemudian didecode. Ya, kemudian sehingga kalau ada kalau L-nya itu tidak semuanya 0, ya, kalau semuanya di sini 0 0 0 0 0, ya berarti tidak ada error, ya, berarti mulus. Sehingga 1111 ini diterima juga tetap 1111 ini. Tetapi kalau beda maka berarti ada error. Sehingga dengan demikian setelah didecode, ya ternyata menghasilkan M aksen, gitu ya, M aksen.
Nah, harapannya memang F absen tadi akan sama dengan M, atau pesan yang diterima ini akan sama dengan pesan yang dikirim. Itu. Tetapi tadi kita katakan awal kita ilustrasikan di depan, mungkin yang dikirimkan pagi setelah ada error, ternyata yang diterima adalah pagu, tetapi harapannya bagaimana supaya pesan yang diterima itu bisa diinterpretasi sama dengan pesan yang dikirim. Ya, sehingga itu sasaran tujuan dari coding teori, ya. Jadi dengan mengontrol adanya error. Jadi kalau misalkan terjadi error, errornya masih bisa dikontrol, sehingga nanti akan ada kode-kode tertentu untuk bisa mengkoreksi, ya, sehingga nanti apa namanya, toleransinya itu berapa bit begitu. Jadi toleransinya berapa bit. Ya, jadi ya kalau misalkan yang dikirim misalkan 5 bit, ya kalau 5-5-nya error ya sudah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, kalau misalkan 5 bit, mungkin kalau satu error, ya 1 bit yang error itu kemungkinan masih bisa dideteksi dan juga dikoreksi. Tapi kalau misalkan semuanya error, ya jelas nggak bisa dikoreksi kalau seperti itu. Ini sehingga dengan demikian asumsinya yang diasumsikan di dalam coding teori itu apa namanya, saluran itu dalam kondisi baik, ya, saluran dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian banyaknya error itu tidak ini apa namanya, lebih sedikit dari apa kode-kode yang mulus, kode-kode yang benar, ya. Ini kode yang benar itu akan lebih banyak daripada kode yang salah, gitu. Sehingga kalau lebih sedikit, nah itu dengan bisa dideteksi, bisa dikoreksi. Gitu. Oke, contoh ya, suatu ilustrasi, ya. Jadi suatu ilustrasi bagaimana usaha-usaha, ya. Jadi suatu usaha bagaimana apa suatu kode itu bisa divalidasi dengan baik. Jadi bagaimana cara memvalidasi suatu kode. Contohnya misalkan kalau ISBN, ya, jadi untuk kode internasional standar buku. Jadi nomor buku untuk yang standar internasional, ISBN. Nah, kode ISBN itu digunakan oleh seluruh dunia, oleh penerbit untuk mengidentifikasi setiap buku. Ada 9 digit pertama untuk mempresentasikan, jadi misalkan, oh ini kode untuk judulnya, ini kode untuk bahasanya, ini kode untuk penerbitnya, ini kode, dan seterusnya, ya, seperti itu. Itu yang 9 digit. Ya. Maka untuk memvalidasi apakah kode-kode yang disematkan pada kode ISBN yang disematkan pada buku itu valid atau tidak, ya kemudian ditambahkan 1 cek digit. Ya, jadi aslinya kodenya itu ada 9, ya, jadi kodenya tadi 9 yang terkait dengan informasi tentang buku, tapi diperlukan ada 1 bit lagi, 1 digit lagi yang diperlukan untuk bisa mengecek apakah kode tadi kode yang valid atau tidak. Nah, sehingga dengan string apa namanya digit yang terakhir tadi untuk cek digit, sehingga bisa kita lihat untuk melihat apakah kode tadi benar atau tidak. Ini harus aturannya seperti ini. Sehingga string ya x1, x2, xn, x10 ini, jadi kalau tadi ada 9, jadi digit yang pertama sampai dengan digit yang ke-10 ini memenuhi persyaratan seperti ini. Jadi IXI, ya, sigma I sampai dengan 1 sampai 10 IXI, ini akan ekuivalen dengan 0 pada modulo 11. Ya, jadi apa, misalkan 1 ditambah X1 plus 2 ditambah X2 plus 3 ditambah X3 plus 10 tambah X10, itu nanti akan ekuivalen dengan 0 modulo 11. Nah, atau habis dibagi 11. Ya, akan habis dibagi 11. Hasil apa jumlahan seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan di X10 itu ternyata hasilnya 10, ya hasilnya 10 kan berarti ini 2 digit ini ya. Ya 2 digit akhirnya nanti kan nggak 11 lagi gitu, tapi 12. Ya, maka kalau X10-nya sama dengan 10, maka digunakan simbol X.
Ya, sehingga kalau misalkan Anda melihat ISBN suatu buku itu kemudian di belakangnya ada X, itu artinya untuk mewakili ini digit 10 ini. Oke, jadi aturannya itu, sehingga kalau misalkan tidak sama, ya, jadi tidak sama, maka ya tadi ya tidak jadi 0. Nah, ini contohnya, misalkan apakah string berikut merupakan kode ISBN yang valid? Ya, kita tinggal melihat saja, ya. Jadi tinggal mengkoreksi di sini, ya. Oke, kita lihat, ya kita tinggal mendapatkan, ini kan ada 10, ini ada 10 ya, ada 10. Berarti tinggal 1 dikalikan 0, ya, dikalikan 0, kemudian ditambah dengan 1 kali 1, ya, kemudian ditambah dengan 2, sorry, ini tadi 2 ya, 2 dikalikan 1, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan 1, ditambah dengan 1 lah, 3 dikalikan 3. Nah, ini. Jadi 1 dikalikan 0, kemudian 2 dikalikan 1, lalu 3 dikalikan 3, ditambah dengan 4 dikalikan dengan 1, ya, dan seterusnya. Nah, ini sampai terakhir 10 dikalikan dengan 6. Nah, ini apakah nanti akan ekuivalen dengan 0 pada modulo 11. Jadi artinya apakah hasilnya itu bisa dihabis oleh 11. Ini bisa dicek nantinya. Kemudian nanti kalau misalkan, oh tidak, ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Oh, kalau misalkan tidak menghasilkan ekuivalen dengan 0 modulo 11, maka berarti yang terakhir, ya, jadi digit terakhir berarti salah. Jadi artinya cek digitnya yang salah. Itu, ya. Jadi yang depan ini tidak bisa kita koreksi ya benar atau salah, tapi yang jelas kita hanya bisa mengoreksi pada cek digit agar kode ISBN tadi adalah kode ISBN yang valid. Kenapa yang digit 1 sama dengan digit ke-9 tidak bisa dievaluasi, ya karena itu adalah intern dari ini. Jadi dari penerbit, ya ini. Jadi apakah benar judul ini diberi nomor sekian? Nah, itu nanti penerbit yang mengatur. Ya kita hanya lihat, ya bisa melihat di sini ini cek digitnya itu benar atau salah, gitu, supaya menjadi ISBN yang valid. Ya, demikian juga di bawah juga sama. Jadi nanti 1 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 9 tambah 5 kali 2 tambah 6 kali 7, 6 kali 4 ditambah dengan 7 kali 1 tambah 8 kali 0 tambah 9 kali 1 ditambah dengan 10 kali 4. Nah, ini nanti akan, kalau tidak maka ya ini, kalau tidak ekuivalen dengan 0 pada modulo 11, ya berarti tinggal ganti 4-nya itu diganti berapa, ya 10 kali X supaya menghasilkan 0, itu nanti berapa, nanti akan ketemu di situ, ya. Nih, baik, silakan nanti kalau mau mencoba untuk ini bisa dicoba, itu gampang, itu apa, aritmatika biasa pada modulo 11. Itu tadi masalah ISBN ya. Jadi kalau di ISBN itu menggunakan cek digit yang terakhir ya, dengan ketentuan tadi. Nah, berkaca atau dengan terinspirasi pada kode ISBN tadi, maka cek digit tadi bisa ditambahkan pada pesan untuk mendeteksi error yang pada bentuk matriks. Ini. Jadi pada bentuk matriks, ya idenya adalah itu untuk mengkoreksi dan mendeteksi adanya error. Ya, ini jadi misal pesan 20 ya. Jadi pesannya itu setelah dikodekan itu ada 20 bit ya, 1001 ini ya. Ini 100110111 dan seterusnya 11 terakhirnya. Itu 20 bit ya. Nah, diatur ke dalam sebuah matriks 4 kali 5 seperti ini. Ya, jadi 5 bit yang pertama itu baris yang pertama, 5 bit yang kedua baris yang kedua, 5 bit yang ketiga baris yang ketiga, 5 bit yang keempat menjadi baris yang keempat. Jadi seperti ini, kita lihat 100110110 dan seterusnya. Jadi menjadi matriks 4 kali 5.
Nah, untuk melihat apakah kode ini adalah kode yang valid atau tidak, ya, maka ini kemudian dikembangkan menjadi matriks ukuran 5x6. Ya, jadi seperti ini. Jadi kan matriks A-nya, ya, jadi hanya ini saja. Nah, ini, jadi dia hanya sampai di sini, sama dengan ini. 10011, kemudian 01100 ya, 11001 01011 begitu. Nah, ini kalau akhirnya dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1. Nah, itu kan ganjil ya. Kalau ganjil ya berarti 1. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah. Jadi banyaknya ya, jadi banyaknya 1 berapa? Kalau banyak 1 genap maka di sini 0. Kemudian banyaknya satunya ini ganjil maka di sini 1. Kemudian sebaris banyak ini 1 1 1 ada ganjil maka di sini juga 1. Nah, sementara yang bawah juga demikian, itu untuk yang satu kolom. 1010 ya, banyaknya 1 ada 2 genap berarti di sini 0. Kemudian 0111 banyaknya satunya itu 3 ganjil ya, berarti di sini 1. Di sini satunya hanya 1 ya, berarti ganjil 1. Di sini satunya 2 0, satunya 3 ada. Nah, untuk ini juga nanti akan sama ya, untuk banyaknya satunya 3 ya, berarti ini 1. Atau yang di atas ini juga sama, banyaknya satunya itu juga 3 ya, berarti di sini 1. Sehingga ini ya, sehingga kalau seandainya terjadi kesalahan, ya terjadi kesalahan, maka atau terjadi error, ya misalkan di sini bitnya 0, ya, jadi bitnya 1 jadi 0, misalkan seperti ini jadi 0, nah maka akan kelihatan, gitu ya. Kalau di sininya masih 0, nah berarti ini ada error. Kenapa? Karena bit satunya tinggal 1, tapi di sini 0, ya, jadi parity check-nya itu 0 ya, sehingga dengan demikian ini terjadi kesalahan. Nah, tinggal nanti lihat di mana kesalahannya, ya di mana kesalahannya. Ya, tadi kalau di sini tadi 0 ya, jadi 1 berubah jadi 0 ya. Nah, ini satu baris ini kan lihat, satu baris mana yang salah, satu baris ini 00100 ya, mestinya di sini 1 tapi di sini 0. Berarti pada baris ini namanya pada baris ini ya, jadi pada baris ini ternyata terjadi ya, errornya ada di situ. Ya, karena mestinya parity check-nya itu 1 tapi di sini 0. Kemudian kita lihat dari kolom-kolomnya ya, dari kolom-kolomnya itu mana yang ada error ya. Seperti itu. 1 1 ada 2, di sini 0 pasti benar. Kemudian di sini 0 0 1 1 ya, jumlah satunya ada 2. Tapi di sini 1 ganjil. Nah, ini menjadi satu kesalahan. Berarti kalau sebelumnya bisa kita lihat, berarti errornya itu ada di kolom ini, ya, ada di baris kedua, kolom kedua. Begitu, ya, sehingga akan ketahuan baris kedua, kolom kedua ya tidak lain adalah ini. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mendeteksi ada kesalahan. Kalau misalkan dalam sebaris atau sekolom ini parity check-nya nggak cocok, ya berarti ada kesalahan. Kemudian kalau misalkan untuk mendeteksi, untuk mengkoreksinya, ya kita tinggal membuat suatu persimpangan ya, titik-titik potongnya di mana. Ternyata titik potongnya ada di situ, ya ternyata 0. Berarti pembuat kesalahannya di 0 sini. Nah, sehingga dengan itu kita menginterpretasi, ya ini sesungguhnya 0 ini yang benar adalah 1, bukan 0. Begitu ya, ini jadi yang benar adalah 1, sehingga kita bisa mengkoreksi, ya, jadi mengkoreksi bahwa yang di sini itu mestinya bitnya bukan 0 tapi bitnya adalah 1. Nah, ini parity check ya, jadi kalau secara standar seperti ini, maka berapa error yang bisa dideteksi dan dikoreksi? Yang bisa dideteksi dan dikoreksi dalam parity check, kode parity check 2 dimensi ini adalah 1 error, 1 bit saja, 1 error.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan 2 error, bisa nggak? Ya, kalau misalkan 2 error bagaimana? Nah, kalau 2 error, maka apa yang harus ada kondisi tertentu untuk 2 error tadi terjadi di mana? Sebab kalau misalkan ini ya, kalau misalkan 2 error ya, 2 error. Kalau misalkan 2 error, maka katakanlah kalau ini aja ya, salahnya ada di sini misalkan. Nah, ini juga 0 misalkan. Oke, ini jadi 0. Nah, akhirnya di baris yang pertama ini, ya di baris yang kedua ini kan 0, 0, 0, 0, 0. Dan partai ceknya 0. Ini sudah masih benar. Tidak masalah. Tetapi begitu di kolom ini dicek, nah di kolom dicek ini 0, 0, 0, 0, tetapi di sini parity check-nya kok 1. Ya, berarti kan salah, isinya 0. Berarti di kolom yang ketiga, kolom yang pertama ini ada kesalahan. Ya, ini. Tetapi kolom yang kedua, ketiga dan ada kesalahan, lalu di bit yang keberapa kompong di sini semuanya benar. Nah, itu yang tidak bisa dideteksi. Ya, jadi bitnya yang mana tidak bisa dideteksi. Ya, sehingga apa? Nah, kita bisa ini sudah bisa menebak. Oh, kalau begitu errornya itu harus ada di baris atau kolom yang berbeda baru bisa dideteksi. Sorry. Nah, ini baru bisa dideteksi misalkan. Jadi kalau misalkan tidak di sini atau jadinya di sini misalkan. Oke. Nah, 1 di situ. Ya, maka akan ini akan kelihatan itu nanti ya. Akan kelihatan. Jadi mana tadi? Ya. Jadi yang pertama tadi adalah di baris kedua kolom kedua ya. Kemudian sekarang yang kelihatan di sini. Ini kan 1-1 ya. Baris ini 1-1 tetapi di sini 1. Ya mesti kalau 1-1 0 ya. Jadi ada dua satunya sebanyak 2 ya, sebanyak genap. Berarti di sini aja 1. Sehingga akan ketemu di sini. Oh, ternyata di sini salah. Nah, di sini juga salah. Kemudian di baris yang ketiga juga gitu 1, 1, 1, 1. Ini sejumlah 4 berarti genap. Nah, berarti maksudnya parity check-nya ini 0, tidak 1. Oh, sehingga di baris yang ini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita bisa mendeteksi. Jadi kalau misalkan errornya itu tidak sebaris dan tidak sekolom, ya berarti ini masih bisa dikoreksi. Ya. Jadi tadi sudah dideteksi dengan parity check-nya, sementara mengkoreksinya adalah di mana perpotongannya tadi. Oh, perpotongannya di sini sehingga ini mestinya tidak 1, mestinya ini 0. Nah, seperti itu. Oke ya, ini adalah contoh lain. Tadi contoh ISBN ini pada digit yang terakhir untuk parity check digit. Kemudian untuk lalu ada juga kemudian dikemas dalam bentuk matriks, kemudian ditambahi 1 baris 1 kolom untuk parity check-nya. Parity check-nya. Oke, itu contoh-contoh dari kode-kode untuk nanti untuk memvalidasi apakah sebuah code word itu adalah code word yang valid atau tidak. Oke, nah secara umum suatu kode, jadi kalau kode itu adalah himpunan dari code word. Nah, kode tadi adalah himpunan adalah code word. Tadi ada donat lewat ini. Oke ya, ini. Jadi pada saat kita membangun suatu kode, ya, jadi katakanlah ini kode dengan contohnya ini. Nah, ini adalah suatu himpunan kode tadi. Ya, jadi karena biasanya di lambangkan himpunan C. Gitu ya. Nah, kode C, ya himpunan ini, itu memuat code word. Ya, katakanlah kalau misalkan panjang code word-nya adalah 3 ya, berarti kita punya 0, 0, 0. Kemudian mungkin 1, 0, 0, ada 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1.
Ini 001, kemudian ada 110, kemudian 101, 011, begitu. Terus ada lagi 111. Karena ini panjangnya ada panjang code word-nya ini ada 3 ini. Nah, maka kode C di sini ya, jadi ini kode C adalah himpunan dari code word. Nah ini, jadi himpunan dari code word. Ya, code word itu yang ini ya, jadi string biner ini ya, string biner. Ini kemudian maaf saya minum dulu. Oke. Jadi ini adalah code word-nya. Nah, parameter dari kode itu adalah N, M, D, Q. Nah, N itu menunjukkan panjang dari code word, ya. Panjang dari code word. Nah, sehingga kalau di sini, nah saya pakai warna lain biar kelihatan. Oke, ini aja. Oke ya, jadi kode ini parameternya adalah N, kemudian M, lalu D. Dan Q. Nah, kalau di ini, di contoh ini, misalkan, jadi N-nya panjang dari code word. Nah, code word-nya harus panjangnya sama di sini. Kalau nggak sama, nanti tidak ada N-nya, ya, tidak bisa didefinisikan N-nya. Jadi panjang code word ini harus sama. Kalau 3 ya 3 semua, kalau 4 semua, kalau 5 semua, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini panjang dari code word-nya adalah 3, sehingga N-nya itu adalah 3. Kemudian M, banyaknya keseluruhan code word di dalam kode tadi. Ya, berarti di sini M-nya ada berapa ini? Ada 8. Ya. Jadi binary string-nya ada 8. 8. D, nah ini D adalah distance, menunjukkan distance, jarak antar code word. Jadi jarak terdekat atau jarak minimal di antara dua code word itu berapa ini. Nah, coba ini kita sisihkan dulu. Kita Q. Q itu adalah banyaknya simbol yang digunakan. Ya, jadi banyak simbol yang digunakan. Karena di sini simbolnya hanya 0 dan 1, ya berarti Q-nya adalah 2. Gitu ya ini. Nanti kalau misalkan di sini ada 2, ada 1, ada 0, ya berarti banyaknya simbolnya ada 3. Ya, jadi ini. Kalau hanya biner, maka banyak simbolnya hanya 0 dan 1 saja, berarti banyak simbolnya hanya 2. Oke, nah sekarang bagaimana untuk yang distance? Nah, distance itu adalah jarak antar dua code word. Nah, untuk itu, nah ini kita belum nanti kalau kita sudah mengenal kode linear, maka kita akan mudah untuk mendapatkan distance ini atau jarak antar dua code word ini. Nah, kalau yang di sini, nah maka untuk sekarang ini ya kita bagaimana menghitung distance-nya? Ya berarti kita ini membandingkan setiap dua code word ada berapa bit yang berbeda. Nah, jarak itu adalah jarak itu, jadi D itu adalah banyaknya bit yang berbeda. Nah, ini bit yang beda. Gimana? Ya, ini. Oke, misalkan ini code word 000 dengan code word 100. Nah, ini bedanya hanya di 1 bit saja depan. Sehingga dengan demikian jarak antara 000 dengan 100 jaraknya 1. Tetapi kalau 000 dengan 110 itu jaraknya 2. Nih. Oke, jaraknya 2 karena berbeda di 2 bit. 110 dengan 101 ini bedanya di mana saja. Ini yang pertama sama, yang kedua beda, yang ketiga beda. Berarti jarak antara 110 dan 101 jaraknya 2. Itu ya, jaraknya 2. Nah, tetapi tadi kita sudah lihat langsung dari 000 dengan ini 1 jaraknya.
Ya, berarti D tadi adalah jarak minimal yang terjadi di antara dua code word, itu berarti jarak minimalnya adalah 1. Nah, jarak ini nanti akan menentukan apakah suatu kode, ya, satu himpunan kode itu tadi merupakan sebuah kode yang dapat mendeteksi error atau tidak, dapat mengkoreksi error atau tidak. Kalau bisa mendeteksi berapa error atau bisa mengkoreksi berapa error. Jadi itu yang untuk ini. Jadi artinya nanti parameter D ini sangat menentukan apakah sebuah kode itu akan bisa mendeteksi atau mengkoreksi error atau tidak. Kalau bisa, berapa toleransinya, berapa bit yang menjadi toleransinya untuk error. Begitu ya, jadi ini adalah parameter untuk kode. Jadi satu C kode yang dinamakan kode itu adalah sebuah himpunan. Himpunan dari apa? Himpunan dari code word. Nah, code word inilah yang nanti akan digunakan untuk pengkodean tadi. Jadi artinya kalau misalkan di sini C itu milik M-nya itu 8, nah ini kalau banyaknya code word-nya itu 8, berarti ada 8 pesan yang bisa dikodekan. Ya, misalkan apa? Oke, saya mau mengkodekan ini. Misalkan ini, ya. Jadi katakanlah kalau apa? Waktu ya, jadi waktu. Misalkan ada pagi. Nah, ada pagi, ini kodenya misalkan 000. Kemudian siang, ini kodenya adalah 100. Kemudian sore, nah sore ini 010. Kemudian petang, nah, petang itu 001. Meskipun malam ini kodenya 110. Kemudian kalau tengah malam, ya tengah malam itu 101. Kemudian dini hari, nah, dini hari kemudian 011. Lalu subuh, nah mendekati pagi ini 111. Nah, misalkan seperti itu, sehingga artinya ini adalah kode tadi digunakan untuk mengkodekan. Nah, tinggal kita sekarang ya panjangnya 3, banyaknya code word M-nya 8, berarti ada 6 pesan yang bisa dikodekan dengan menggunakan kode C. Kemudian jarak antar code word yang berbeda 1. Nah, kalau jaraknya 1, apakah C tadi bisa mendeteksi? Nah, pertama, jadi pertanyaannya apakah C bisa mendeteksi error? Kok lagi? Nah, kalau misalkan bisa mendeteksi, apakah dia berikutnya bisa mengkoreksi? Ya, bisa mengkoreksi error, begitu. Nah, pertanyaannya itu. Ini ya, jadi yang penting kita tahu sekarang adalah parameter utama dari suatu kode. Jadi yang namanya kode itu adalah himpunan dari code word di mana masing-masing code word itu digunakan untuk mengkodekan suatu pesan. Ini. Oke. Berikutnya, sekarang kita mau lihat di sini, nah, perkaranya jangan tadi ya. Jadi tadi dari sini kita sudah membahas mengenai parameter ya. Jadi di dalam parameter tadi C-nya tadi parameternya ada 3812 ya. Jadi banyaknya alfabetnya 2, banyaknya simbolnya 2, 0 dan 1. Kemudian panjang dari setiap code word-nya adalah 3, kemudian banyak keseluruhan code word-nya ada 8, dan jarak minimal di antara kedua code word itu adalah 1. Ini. Oke, seperti itu. Nah, sehingga pertanyaannya sekarang, apakah kode ini nanti dapat mendeteksi error? Kemudian, apakah kode ini nanti dapat mengkoreksi error? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan lanjutan. Oke, bit string dan operasi biner. Nah, bit string tadi, ya, jadi yang code word tadi adalah bit string tadi ya. Jadi itu untuk kode biner. Jadi sebuah barisan dari karakter-karakter yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah pesan. Ya, ini. Jadi untuk mengekspresikan sebuah pesan. Oke.
Ya. Jadi kayak ini code word yang kita katakan tadi, code word tadi ini adalah bit string ini. Ya, string-string ini seperti itu. Misalkan ada 8 pesan yang akan dikirim, ya tadi, ya, jadi setiap pesan diekspresikan dengan bit string dengan panjang 3, ya, 1000. Jika kita menerima 011 dan terjadi error di bit yang kedua, maka jadinya 001 yang akan diterima. Nah, apakah ini nanti akan bisa dideteksi, lalu bisa dikoreksi? Nah, coba kita lihat. Kita kembalikan tadi, kalau misalkan tadi berapa? 011 dikirim dan 001 diterima. Ya. 011. 011 ini ada valid. Ya, ini yang dikirim 011. Kemudian bit yang kedua error, ya. Bit yang kedua error, maka yang diterima adalah 001. Ternyata juga merupakan ini. Nah, ini kalau jaraknya hanya 1, maka terjadi seperti ini. Jadi yang dikirim itu adalah code word-nya 011 atau string-nya 011. Lalu terjadi error di bit yang kedua, yang diterima adalah 001. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kode ini tidak bisa mendeteksi ya, error. Kenapa? Ya udah, kalau terjadi satu error saja, udah 011 akan jadi 001 dan itu sama-sama kode valid. Terus misalkan yang lainnya coba 110 nih, karena ini karena jaraknya ini 110 ya, misalkan katakanlah mana kalau 110 misalkan bit yang ketiga ya, jadi kalau ini yang dikirim 110, kemudian bit yang ketiga error, yang diterima adalah 111 dan ini sama-sama kode word yang valid. Ini sehingga kalau jaraknya hanya 1 ini, maka ini tidak akan bisa mendeteksi. Ya, jadi kode dengan parameter 3812 ini nanti tidak akan bisa mendeteksi error. Mendeteksi error saja sudah tidak bisa, apalagi mengkoreksi. Ini sehingga tetap nggak bisa. Jadi kalau misalkan kode C-nya kondisinya seperti ini, memang banyak. Jadi pesan yang bisa dikirim, pesan yang bisa dikodekan akan banyak. Ada 8 di sini. Ada 8. Lalu tetapi ternyata jadi kalau 110 tadi untuk malam, ya errornya ada di terakhir, jadinya sesuatu jadi subuh. Nah ini, jadi pesan yang dikirim malam, tapi yang diterima adalah subuh dan sama-sama validnya. Jadi sehingga orang tidak bisa mendeteksi kalau itu sebenarnya terjadi kesalahan. Itu yang kita maksudkan sebagai bagaimana mendeteksi. Jadi artinya NMDQ 3812 ini tidak bisa mendeteksi kesalahan satu error pun. Itu. Lalu bagaimana? Maka ide yang jelas untuk membuat kode yang betul, kode yang bisa mendeteksi, ya berarti kita lihat ini subsetnya, ya. Jadi subset dari C ini. Jadi nggak bisa semua kode yang di sini dipakai. Akhirnya apa? Dengan meningkatkan D-nya. Ya, jadi dengan meningkatkan D-nya. Jadi subsetnya lalu dengan meningkatkan D. Nah, dengan meningkatkan D gimana? Oke, ini. Nah, sekarang kita rubah ini sekarang ini. Karena kalau 3812 ini ternyata tidak bisa mendeteksi, apalagi nanti mengkoreksi. Maka apa? D-nya ini yang harus D-nya ini yang harus ubah. Oke, sekarang kita tambah D-nya menjadi 2. Ya, jadi kalau D-nya menjadi 2, lalu mana yang menjadi subset di sini? Jangan mulai dari 000. Oke, 000. Ya, untuk konstruksi untuk yang jaraknya 2 dengan 0, ya jelas 100, 010, 001 ini tidak bisa dipakai. Ya, ini. Karena ini jaraknya ini masing-masing dengan ini 1. Ya, berarti karena kita ingin meningkatkan jarak. Nah, yang jaraknya 2 ini dari 000 ke
110. Oke, 110. 110. Oke. Nah, kemudian berikutnya masih ada enggak lagi yang jaraknya 2 ya, dengan kedua yang sudah ada. Jadi dengan ini jaraknya minimal 2, dengan yang kedua juga jarak minimal 2. Oke, kalau itu adanya di kalau 101. Nah, ini ada lagi 101. Wah, ini jaraknya 2. Dengan yang 000 jaraknya 2, dengan ini juga ini bedanya juga 2. Oke, berikutnya. Nah, untuk yang ketiga ada enggak yang jaraknya minimal 2 di antara ketiga dari ketiga ini? Oke, ada. Ini 0, 1, 1. Jaraknya ini ke sini jelas 2. Jaraknya ini ke ini bedanya ya beda di bit pertama dan bit ketiga ya 2. Dengan ini yang ini dengan yang ketiga bedanya di bit yang pertama dan kedua juga. Sehingga kita sekarang punya ini. Nah, punya ini. Ya, katakanlah ini C aksen ya, C aksen. Maka C aksen sekarang parameternya adalah berapa? N-nya tetap 3. Oke, kemudian M-nya banyak keseluruhannya menjadi 4. Nah, sekarang D-nya menjadi 2. Oke, kemudian Q-nya 2. Nah, Q-nya juga 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau D-nya sudah menjadi 2, nah sekarang apakah dia bisa mendeteksi satu error gitu ya? Apakah bisa mendeteksi satu error misalkan? Oke, kalau yang dikirim misalkan 000. Oke, 000. Kemudian dia terjadi error, satu error. Kalau satu error itu terjadi pada bit yang pertama, maka diterimanya 100. Satu errornya ada di bit yang kedua. Ini satu errornya bit yang kedua, ini 010. Jadinya error yang ketiga di 001. Nah ini. Kok gini? Nah ini. Oke. Nah, ketiganya 100 ya. 100, 010, 001. Ini tidak ada di sini. Iya kan? Jadi karena di sini satunya minimal 2, yang lainnya selain 0 ya. Ya, makanya 100, 001, 001. Jadi kalau misalkan 00 yang dikirim kemudian terjadi satu error ya, maka akan diterimanya 100 atau di tengah itu 010, kemudian kalau errornya ada di terakhir jadi 001. Dan ketiganya ini tidak ada di code word ini, tidak menjadi anggota di C aksen ya. Sehingga dengan demikian apa? Kalau 000 yang dikirim kemudian 100 atau 010 atau 001 yang diterima, maka error itu akan bisa dideteksi. Ya, jadi kalau misalkan jaraknya 2, nah dia bisa mendeteksi satu error. Nah, oke, jadi C aksen 3422 ini bisa mendeteksi. Deteksi bisa mendeteksi satu. Ya, mendeteksi satu error. Nah, sekarang kalau dia sudah mendeteksi, berikutnya apakah dia bisa gunakan untuk mengkoreksi? Nah, mengkoreksi di sini dengan asumsi bahwa errornya itu 1, ya, jadi error yang terjadi adalah 1 bit, maka untuk proses untuk proses menginterpretasi, membetulkan atau mengkoreksi, maka itu baru akan transformasikan kepada bit yang paling pendek, jaraknya terdekat, jaraknya 1 ya, ini jaraknya 1, mana jaraknya 1, coba sekarang. Oke, ini kalau ini dihapus saja lah, saya hapus dulu biar nggak perlu ya, ini dulu berarti C yang besar tadi yang ada 8 tadi sudah
tidak bisa digunakan untuk kode yang mendeteksi. Sekarang untuk ini. Oke, kalau misalkan tadi 0, 0, 0 dikirim, kemudian tadi terjadi satu error, maka akan terjadi kemungkinan yang diterima 100 atau 010 atau 001. Ya. Tuh. Nah, karena ketiga string ini tidak atau bukan merupakan string yang valid yang berarti anggota pada C, maka kode C aksen ini dikatakan bisa mendeteksi satu error. Ya. Nah, mendeteksi satu error. Nah, sekarang kalau sudah bisa mendeteksi, bisa mengkoreksi enggak? Ini. Kalau misalkan yang diterima 100, oh ini salah, ini ada error. Yang benar yang mana? Ini harus diinterpretasikan ke sini, ke empat kode ini. Ya. Nah, maka kemudian kita mencari code word yang ada di dalam C aksen ini yang jaraknya 1 dengan misalkan ini dengan 100. Oke, saya buat warna lain lagi. Oke. Nah, kira-kira kemana? Yang jaraknya 1 dengan ini 100. Pertama, ada 000 ini juga jaraknya 1. Nah, ini jadi yang kita lihat di sini code word yang ada di sini yang jaraknya 1 dengan 100 ya 000 yang bedanya 1. Kemudian ternyata tidak hanya 000 tapi juga apa? 110 ini kan juga jaraknya 1 dengan ini. Ya, bedanya hanya di bit yang kedua saja. Ada lagi 10. Nah, ini ternyata juga 101 juga bisa. Ya, jadi 100. Nah, jaraknya dengan 101 ini juga berbedanya hanya jika beda jaraknya juga 1. Kemudian 01. Nah, kalau dengan 011 ini jaraknya sudah 2. Oke, enggak kita perhitungkan. Nah, ini ternyata 100 juga berjarak 1 dengan 000, 100 juga berjarak 1 dengan 110 dan 01. Sehingga interpretasinya bisa ke lebih satu code word valid. Nah, udah ini satu contoh aja, yang lainnya nanti juga akan sama ini terjadi. Ya. Ternyata kalau terjadi 10 ada error kemudian yang diterima 100, maka 100 ini ternyata punya jarak yang sama dengan ketiga lebih dari satu code word yang valid. Ya, sehingga dengan demikian apa? Oh, berarti dia bisa mendeteksi satu error tetapi tidak bisa mengkoreksi error. Ya. Jadi dia baru bisa mendeteksi saja. Ini. Jadi dengan jarak 2, ya ini dengan jarak 2 berarti dia hanya bisa mendeteksi satu error tetapi tidak bisa mengkoreksi satu error. Oke ya, ini. Oh, tadi sudah mendeteksi ya, sudah bisa mendeteksi. Ya. Lalu untuk mengkoreksi, oh berarti kalau kuncinya adalah pada distance, pada D-nya, berarti ini harus harus ditambah lagi distance-nya supaya nanti bisa mendeteksi. Oke, bisa mendeteksi. Ya, bisa mendeteksi. Kita ambil yang subset tadi, ya. Yang jaraknya sekarang kita buat D-nya sama dengan 3, ya, jaraknya 3. Jadi kalau yang ini tadi C aksen ini hanya bisa mengkoreksi tapi tidak hanya bisa mendeteksi tetapi tidak bisa mengkoreksi, ya, ini. Lalu D-nya ini yang kita tingkatkan. Oke, D yang harus kita tingkatkan. Oke, D kita tingkatkan. Jadinya misalkan C double aksen. Oke, boleh C double aksen. C double aksen. Nah, yang jaraknya 3. Yang jaraknya 3, ini jaraknya 2. Maka berarti ini tidak bisa. Ini tidak bisa, tidak bisa. Kita mulai dari 000, jaraknya 3, ya langsung. Kalau jaraknya 3, langsung ke sini. 000 lagi 1, 1, 1, sudah. Ya, sehingga sekarang tinggal ini adalah
parameternya adalah 3 tetap. Nah, banyaknya code word itu 2. Kemudian jaraknya 3, jarak minimalnya. Oke. Kemudian ya tetap 2 itu. Oke. Nah, sekarang kalau 000 diterima, nah ini sekarang gimana kalau kita untuk C aksen tadi, jaraknya sekarang sudah 3. Oke, jaraknya sudah 3, maka oke, kalau 000 ini tadi ya, 000 kemudian terjadi satu error, maka kemungkinan yang diterima adalah 100, 010, 001 ya. Nah, di sini nggak ada ya, yang code word 100, 010, 01 nggak ada. Jadi yang ada hanya 000 dan 111 yang valid di sini. Nah, sehingga dengan demikian dia bisa mendeteksi satu error. Nah, oke. Kemudian kalau satu error, maka caranya untuk mengkoreksi, ya. Jadi untuk mengkoreksi, maka kita lihat yang jaraknya 1 dengan 100 yang mana. Nah, ini tinggal kita bandingkan dengan 2 ini aja. Kalau jaraknya 1 ya cuma ke 000 ya. Itu. Karena kalau ke 111 jaraknya 2. Ya, ini. Kalau misalkan terjadi errornya misalkan seperti ini 010 ya. Jadi yang tengah yang error 010, jaraknya yang paling ya jaraknya 1 ya ke 000. Oke. Kalau misalkan terjadi yang diterima 001, jaraknya 1 juga ke 00. Ya, dengan demikian sama ya. Jadi tadi 000 yang dikirim, 100 yang diterima, kemudian interpretasinya juga kembali ke 00. Ya, sehingga dengan demikian dia kode ini C double aksen itu bisa mendeteksi satu error dan bisa mengkoreksi satu error. Ya, ini sudah. Ya, jadi kita sudah punya runtutan. Ini sekarang punya runtutan sekarang. Oke, ya kita punya rangkaian ya. Tadi kita punya kode yang semuanya dipakai tadi ya. Tadi berapa mana? Yang parameternya tadi adalah 3, 8, 1. Q-nya sama 2, jadi nggak usah kita tulis, sudah nggak apa-apa. Bandingkan aja. Jadi 381. Pada saat 381, jadi ada panjang 3, banyaknya seluruh 8 ya. Jadi banyak code word-nya 8, berarti ada 8 pesan yang bisa dikodekan, tetapi jarak minimalnya 1. Nah, ini tidak bisa mendeteksi, jadi tidak bisa mendeteksi tidak TD dan juga tidak bisa mengkoreksi TK ya. Ini. Oke. Nah, sehingga dengan demikian supaya bisa mendeteksi, lalu kita tambah jadi 2 ya, sehingga kode kita menjadi 3, banyaknya 4 sekarang, kemudian 2. Nah, kalau seperti ini, maka dia bisa mendeteksi satu error, tetapi tetap tidak bisa mengkoreksi. Oke. Nah, kemudian supaya bisa ditingkatkan, bisa mengkoreksi, ya akhirnya ini ditingkatkan ya, ditingkatkan jaraknya ya. Ini otomatis dengan konsekuensi banyaknya code word jadi turun juga, jadi 3, lalu 2, lalu 3. Nah, sehingga di sini bisa mendeteksi 1 dan mengkoreksi 1. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini enggak masalah 333. Yang menjadi berpengaruh nanti adalah banyaknya code word. Ya, pada saat jaraknya 1, maka code word yang bisa dikonstruksi ada 8. Berarti ada 8 pesan yang nantinya bisa dikodekan dengan kode ini, tetapi ternyata ini sasaran tujuannya untuk akurasi tidak tercapai karena dia tidak akan bisa mendeteksi dan juga tidak akan bisa mengkoreksi satu error. Nah, oke, kemudian D-nya kita tingkatkan, D-nya dari 1 jadi 2, tetapi konsekuensinya banyaknya
code word yang bisa dikonstruksi ini hanya 4, ya turun. Ya ini dikalikan ditambah 1 ini dibagi 2 jadi 4, gitu ya ini jadinya 4. Nah kalau ternyata begitu sudah jaraknya itu ada 2, maka dengan demikian D-nya dapat mendeteksi 1 error, tetapi belum bisa mengkoreksi. Akhirnya apa? D-nya itu ditingkatkan, ya tambah 1 lagi D-nya, otomatis ini harus dibagi 2 lagi, karena biner ya, jadi biner harus dibagi 2 lagi, tinggal 2. Ya, sehingga begitu setelah jarak minimalnya tercapai 3, maka dia bisa mendeteksi 1 error dan juga bisa mengkoreksi 1 error. Ya, sehingga dengan demikian semakin semakin lebar atau semakin panjang jarak, maka kemampuan untuk mendeteksi dan mengkoreksi juga akan semakin tinggi suatu kode. Dengan konsekuensi bahwa banyaknya pesan yang bisa dikodekan oleh kode tersebut itu berkurang. Ya, tadinya di sini bisa mengkodekan 8 pesan, nah di sini tinggal menjadi 4 pesan, nah di sini tinggal 2 pesan. Tetapi kemampuan, nah sasarannya itu kemampuan untuk bisa menuju akurasi itu akan yang bagus ini otomatis ya, yang paling bagus itu ya yang 323, karena nanti bisa mendeteksi 1 error dan juga bisa mengkoreksi 1 error. Ini oke. Itu mengenai kode kita ya. Jadi itu masih yang kita gunakan ini kode-kode ini itu. Nah, ini tadi sudah kita apakah error sudah terdeteksi, dikoreksi ya. Jadi kalau misalkan ke-8 code word itu dipakai semua dengan jarak minimalnya hanya 1, ya berarti mendeteksi 1 pun juga tidak bisa, apalagi mengkoreksi. Oke, itu. Nah ini tadi bit string kalau kita menggunakan biner, ya. Jadi pada F201 dengan operasi jumlahannya, itu dengan exclusive OR, ya. Exclusive OR. Ini 0, 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1. Nah, yang menjadi unik di sini paling unik nilai 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini itu adalah exclusive OR. Ini kalau di dalam logika, kalau Anda masih di dalam logika matematika, maka ini sama saja dengan ini benar atau benar jadinya salah. Ya, benar atau benar jadinya salah. Itu atau misalkan dalam penjumlahan bilangan misalkan ini 1 itu ganjil, 0 itu genap, berarti ganjil ditambah ganjil jadinya genap. Nah, itu prinsip dari exclusive OR yang dipakai ini untuk itu memodelkan error pada transmisi informasi. Ya. Jadi kalau terjadi error maka 1, kalau enggak 0 gitu. Jadi string errornya itu. Oke, bit string, aturan penjumlahan. Nah, saya kira tidak masalah ini. Seperti itu. Jam berapa sekarang? Jam 8.33 ini. Oke. Jadi ini ada repetition code. Ya, repetisi code atau kode pengulangan. Ya, kode pengulangan. Misal kita ingin mengirimkan kode word 1 untuk melambangkan ya, 0 untuk melambangkan tidak. Nah, ini. Jadi misalkan kalau ada cowok ini mau naksir cewek ini mau nembak. Nah, ceweknya itu memberi jawaban ya itu 1, 0 itu nah ini. Jadi ada di sini. Nah, ini. Akhirnya orang ini akan menanyai ini ya atau tidak gitu ya. Nah, ini jawabannya dengan menggunakan kode tadi. Kalau ya itu 1, ya. Jadi kalau ya itu 1, kalau tidak itu 0. Ya, ini. Kalau ya 1, tidak itu 0. Nah, ternyata jawabannya tidak. Nah, ini jawabannya tidak. 0 itu dikirim. Dikirim ke sini. 0-nya dikirim ke sini.
Nah, tapi di tengah perjalanannya 0 dikirim, di tengah perjalanan terjadi error, ya sudah, akhirnya di sini jadi 1. Gitu ya, ini jadi 1. Nah, akhirnya ini yang cowoknya ini sangat senang ini, oh ternyata diterima. Karena dia bilangnya iya, padahal dia jawabnya 0. Nah, ini jika 1 bit saja yang dikirim, tadi seperti kasus yang tadi, dia tidak bisa mendeteksi 1 error pun ini. Apalagi nanti mengkoreksi ini, sehingga si penerima ini tidak bisa mendeteksi kalau ternyata yang 1 yang diterima itu merupakan sebuah kode yang salah, ya. Karena tadi yang dikirimkan 0, jawaban tidak tadi yang dikirimkan, dikodekan 0. Nah, tetapi begitu sudah di tengah perjalanannya ada error, ya karena hanya 1 bit, ya 0-nya tadi jadinya 1. Nah, akhirnya apa? Yang ini tidak bisa mendeteksi kalau itu salah. Wong jawabannya 0, nah jawabannya tidak, lalu dia menerima, oh cinta saya diterima ini. Jawabannya 1. Nah, ini akhirnya seperti itu. Tidak bisa mendeteksi ya kesalahan. Nah, maka kemudian ada suatu langkah yang disebut sebagai kode repetisi. Ya, jadi kode repetisi diulang. Misalkan ini contohnya direpetisi 5 kali. Ya, oke, direpetisi 5 kali, maka nah kalau jawabannya tadi, oke dia mau menolak ya, di jawabannya 0, ya 0 yang dikirim. Nah 0 ini sebelum dikirim maka dikodekan dulu, diulang sebanyak 5 kali, jadi 0, 0, 0, 0, 0. Nah lalu string inilah yang kemudian dikirimkan kepada R. Nah kalau terjadi 1 error, misalkan pada bit yang kedua, kan yang diterima jadinya ini. 0, 1, 0, 0, 0. Nah, ini. Oke, sehingga persiapan pengkodeannya, jadi kalau 0 dikodekan diulang 5 kali, kemudian 1 juga diulang 5 kali, kode repetisi. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Nah, untuk melihat ini, maka ini, si penerima tadi, oh kalau tidak seragam seperti ini berarti ada error. Gitu. Ya, jadi dia bisa mendeteksi, oh ini ada error. Nah, kemudian kalau ada error, bagaimana dia mengkoreksinya? Nah, mengkoreksinya dengan menggunakan ini prinsip majority vote. Ya, majority vote. Jadi apa? Voting terbesar. Ini sehingga dengan demikian kalau terjadi 1 error, ya kalau terjadi 1 error seperti ini, maka si penerima ini akan bisa menginterpretasi ke dalam vote yang terbesar. Ya, kalau yang terbanyak 0 ya berarti dia akan menginterpretasinya kepada 0, 0, 0, 0, 0, yang artinya ini adalah 0 atau tidak. Nah, berarti apa? Kalau seperti ini, maka pesan yang dikirim, walaupun terjadi error, tetap bisa diinterpretasi sehingga menghasilkan pesan yang sama dengan yang dikirim tadi. Ya, jawabannya, oh tidak, ya cintanya ditolak, ya, tidak diterima. Nah, dia ajakan. Kalau misalkan terjadi 2 error gimana? Oke, kalau terjadi 2 error, maka masih katakanlah 0, 1, 0, 1, 0. Ya jelas, karena tidak seragam, maka dia akan bisa mendeteksi. Dia tidak akan mendeteksi. Ya, jadi dia akan bisa mendeteksi kalau itu terjadi salah. Oke, dan cara mengkoreksinya tetap dengan menggunakan majority vote. Ya, menggunakan majority vote, ya, orangnya nggak bisa digambar. Ya, yang paling banyak 0, ya berarti tetap 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Oke, yang artinya adalah 0. Oke. Jadi untuk error 2, ya, jadi 2 error itu masih bisa dikoreksi dengan benar. Nah, kalau misalkan 3 error gimana? Kalau 3 error katakanlah ini 0, 1, 1, 1. Ya, katakanlah 0 seperti ini. Ada 3 error. Nah, karena tidak seragam, masih bisa dideteksi kalau itu salah. Tetapi mengkoreksinya tetap majority vote.
yang paling banyak 1. Nah, kalau sudah ada 3 error, maka jadinya dia interpretasinya ke sini, ke 1, 1, 1, 1, 1, yang artinya 1. Gitu. Halnya apa? Nah, ini kalau sudah errornya 3, ternyata tidak bisa dikoreksi. Dideteksi masih bisa, karena tidak seragam dia bisa deteksi. Tapi mengkoreksinya menjadi tidak bisa karena salah. Ini tidak bisa dikoreksi karena dengan majority vote dia kecenderungannya untuk mengubahnya menjadi ini paling banyak mana. Tuh, apalagi 4, sorry. Apalagi 4 ini kalau 4 ya misalkan ya ini 1 1 1 1 0. Nah, seperti itu. Tetap bisa dideteksi kalau itu salah. Kemudian nah, tapi dia mengkoreksinya pasti nanti akan ke sini karena majority tadi. Itu ya, sehingga dengan demikian kalau kode repetisi 5 ya, jadi kode repetisi 5 itu maka dia bisa mendeteksi ya. Nah, kalau misalkan sampai errornya 5 kan jadinya seperti ini ya. Kalau sudah error 5 itu yang dia tidak bisa mendeteksi kalau itu salah. Karena apa? Karena ya, 1111 kan seragam. Ya, dia menganggapnya ini tidak ada error karena seragam. Itu ya. Jadi kalau dengan demikian kode repetisi 5 itu dia bisa mendeteksi sampai 4. Ya, dia bisa mendeteksi 4 error gitu ya. Tetapi dia hanya bisa mengkoreksi maksimal 2 error. Ya, jadi kalau kode repetisi 5 mendeteksi 4, mengkoreksi 5. Mengkoreksi 2 error. Karena kalau sudah 3 error, maka ya sudah tidak bisa dikoreksi dengan betul. Dia baru bisa mengkoreksi yang dengan betul kalau maksimalnya 2. Kalau ini, ya sehingga secara keseluruhan, kalau secara umum, kalau misalkan ada nggak di sini? Nah ini, berapa banyak error? Nah itu dengan seperti ini. Secara umum, kalau misalkan kode repetisi ya, diulang n kali, maka dia akan bisa mendeteksi, yang bisa dideteksi itu adalah n dikurangi 1 error. Ya, karena pasti tidak seragam. Tetapi yang bisa dikoreksi, ya, yang bisa dikoreksi berapa? Kurang dari separuh, ya. Jadi yang bisa dikoreksi adalah kurang dari sama dengan setengah n. Gitu. Tidak kurang dari sama dengan, tapi kurang ya. Jadi kurang dari. Ya, jadi kurang dari setengah n, gitu ya, yang bisa dideteksi, dikoreksi. Itu ya, ini sehingga kalau misalkan repetisinya panjangnya 10, ya, maka yang bisa dideteksi, error deteksi itu ada 9. Ya, 9 error karena pasti tidak seragam. Tapi yang bisa dikoreksi, ya 10 itu tadi 55, ya berarti kurang dari setengah, berarti maksimal 4. Ya, sebab kalau sudah errornya 5, nah itu bingung karena sama kan. Satunya 5, nolnya 5. Jadi mana ini yang paling banyak? Nggak ada. Ya, ada. Tapi kalau masih 4, ya jadi masih 4, maka masih mudah ini masih bisa dikoreksi. Ya, ini jadi kalau secara keseluruhan untuk kode repetisi untuk panjangnya pengulangannya n kali, maka yang bisa dideteksi adalah n-1, yang bisa dikoreksi adalah kurang dari setengah n. Oke, nah, ini kode repetisi. Nah ini kode repetisi ketiga tadi contoh saja berarti ini, jadi nggak masalah dengan asumsi bahwa sedikit error, ya, sedikit error itu memiliki probabilitas yang lebih besar ya, sehingga tadi sasarannya ke majority vote tadi. Nah, ini problemnya nanti silakan dikerjakan di MMP sudah saya tayangkan ini. Jumlahkan 11001 dengan 0110 lah, mudah aja. Kemudian diasumsikan ini terjadi 2 error ya. Jadi kemungkinan yang bisa diterima apa saja. Ini terus ya, ini kita ketemu lagi di sini, masih direcord. Oke, saya share screen tadi yang mana tadi? Nah, ini di sini. Share. Ya, ini.
Oke ya, tadi jarak Hamming tadi yang tadi beda antara dua chord word tadi, berapa banyak bedanya itu jarak Hamming, jarak. Berat juga demikian, berapa banyaknya bit yang tak nol itu namanya berat. Ini, jadi jarak antara pesan yang dikirim dengan pesan yang diterima itu dikatakan ada beratnya error. Oke, kira itu. Nah ini jarak Hamming itu matriks. Ya ini bahwa jarak itu selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau sama ya baru 0. Kemudian kalau jarak tadi komutatif, ya jarak dari X ke Y akan sama dengan jarak dari Y ke X. Kemudian jarak dari, nah tadi sudah, kalau 0 berarti sama, ya jadi chord word tadi sama. Itu kemudian triangle inequality, ya jarak dari X ke Z itu akan kurang dari atau sama dengan jarak dari X ke Y dilanjutkan Y ke Z. Ya ini, jadi apa segitiga. Oke, problemnya ini silakan nanti dicoba compute D11011 ya sama tadi. Kemudian berapa beratnya ini, kemudian buktikan apakah Hamming distance merupakan sebuah matriks, kemudian asumsi apa yang bisa kita katakan untuk ini. Ya, silakan nanti coba dikerjakan. Oke, mendeteksi error. Nah, ini untuk contoh yang lebih luas lagi ya, lebih besar lagi. Karena tadi kita kan contoh kita tadi kan untuk yang panjangnya 3 ya, 3 yang awal tadi 812. Nah, ini tidak bisa. Nah, sekarang ini ilustrasi untuk kode 683, panjang code word-nya 3, banyak semua code word 8, kemudian jarak minimalnya 3. Nah, kalau sudah jarak minimal 3, nah kita sudah bisa mengatakan sekarang kalau jarak minimal 3, maka kalau terjadi 2 error, itu masih bisa dideteksi, tapi tidak bisa dikoreksi. Nah, kalau terjadi error, itu dia hanya bisa mengkoreksi 1 error. Ini. Ya, jadi mengkoreksi 1 error. Sehingga, mana nih, mungkin ada, ini. Sehingga fundamental problemnya ini tadi dari kode ini, sebuah kode dapat mengkoreksi error jika jarak minimalnya adalah D. Jadi D lebih besar sama dengan 2E tambah 1. Jadi sehingga kalau misalkan kita, saya mau mengkoreksi kode saya itu supaya dia bisa mengkoreksi 1 error. Ya, 1 error. Maka berapa jarak minimal yang harus dibuat? Ya 2 kali 1 ditambah 1. Dan itu harus lebih besar. Dari D, 2 tambah 1, nah berarti 3. Ini, jadi D-nya harus itu, sehingga D-nya harus minimal 3. Itu. Tapi kalau misalkan kita ingin, supaya kode saya itu bisa mengkoreksi 2 error, ya tinggal ini. Berapa minimalnya? 2 kali 2 ditambah dengan 1, 5. Ya, sehingga kalau jaraknya itu minimal 5, dia bisa mengkoreksi 2 error. Kalau 3, ya berarti jarak minimalnya harus 7. Ya 2 kali 3 tambah 1. Begitu. Nah, begitu saudara. Jadi di dalam teori mengkode atau coding teori, yang di dalam mengkodekan sesuatu, jika diberikan N dan D, jadi jarak, panjang dari code word dan jarak minimal antar 2 code word, maka tentukan M yang terbesar ini. Ya, sedemikian kode itu ada. Nah, mengapa pembatasannya pada N dan D? Pertama, kenapa N dulu? Panjang dari code word. Panjang dari code word itu nanti terkait dengan media yang digunakan itu menggunakan berapa bit code word-nya. Misalkan kalau ASCII itu dengan 8 bit ya. Jadi 7 bit pesan asli ditambah 1 bit koreksi ya. Jadi parity check 1 bit berarti keseluruhan ada 8 bit. Jadi kalau kode-kode ASCII itu ada 8 bit itu. Nah, sehingga panjang code word-nya berapa. Ini terkait dengan media, tadi dengan ada batasan media. Oke, kemudian D ya. D itu adalah distance ya, jarak antara dua baris. Jadi artinya dengan demikian
Kalau D tadi ya, ini terkait dengan medianya, jadi kapasitas media. Jadi N itu terkait dengan kapasitas medianya untuk penyimpanan, untuk sekali transmisi dia bisa berapa bit, ya ini seperti itu, sehingga N-nya itu ditentukan oleh itu kapasitas medianya. Sementara D itu digunakan untuk mengantisipasi berapa error, ya. Jadi errornya berapa yang mau ini. Kalau misalkan, oh saya mau bisa mengkoreksi 2 error ya, berarti harus minimal D-nya 5. Nah, kalau D-nya 5, maka N-nya ya jelas minimal juga harus 5. Kalau N-nya 5 ya berarti hanya 0,0000 dengan 1,1,1,1,1. Gitu. Ini apa? Ini seperti itu. Oke, nah dengan batasan-batasan N dan D tadi itu yang berapa M yang terbesar? Berapa M yang bisa? Artinya berapa pesan yang nantinya bisa dikodekan dengan kode tadi? Ya, tadi kita sudah mengilustrasikan dengan semakin besar jarak, maka semakin tinggi kapasitas atau kemampuannya dari kode tadi untuk bisa mendeteksi dan juga mengkoreksi error, tetapi banyaknya pesan yang dikirimkan akan menjadi lebih sedikit. Nah, seperti itu yang kita lihat dari fenomena pengkodean tadi. Ya, ini problemnya. Oke, general nih. Itu tadi adalah kode-kode yang kita bahas ada pada kode-kode biner ya, hanya 10 10 10 ya. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan, tadi sudah saya katakan, kalau kita menggunakan dengan biner maka panjang bit yang diperlukan paling panjang gitu ya. Nah, sekarang akhirnya misalkan dalam crypto IS misalkan dia menggunakan hexa. Ya, hexa itu berbasis 16 ya, berarti berbasis 16 berarti lebih sedikit lagi yang bisa di sehingga kapasitas untuk media penyimpanan, kapasitas media transmisi itu lebih sedikit lagi kalau misalkan menggunakan hexa. Ini sehingga secara umum ini ya, general error seperti itu ya. Jadi kalau Q-nya 3 berarti menggunakan 012 yang namanya nanti kita ternary gitu ya, ternary. Itu misalkan kalau misalkan dengan panjang 4 bisa 000, 0102, 2221, nah seperti itu. Ya, jadi ini lebih umum lagi. Hamming juga lebih umum, jadi artinya yang penting kalau dalam hamming itu ini yang dipentingkan adalah berapa banyak bit yang atau digit yang beda ya, ini banyak bit digit yang beda. Oke, ini problemnya, selidiki apakah beberapa error ini. Oke, saya kira itu ya. Jadi nanti Anda bisa kembangkan lagi untuk melihat apakah ada ya. Nah, ini jadi berapa KN ya jarak minimalnya supaya untuk kode dengan jarak minimalnya 2, kemudian banyaknya tapi sampai 27, ini nanti butuh berapa N. Tapi dengan ini alfabetnya ada 3, jadi 012 nah, seperti ini. Ya, 012. Itu ya, kemudian buktikan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau misalkan N-nya ditambah 1 masih memungkinkan enggak? Tuh, kalau Q min 1, kemudian untuk Iki, misalkan untuk 2, kemudian sini 3, maka masih memungkinkan apa tidak. Oke, itu yang saya kira sudah cukup untuk hari ini. Saya stop share-nya dulu. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dalam apa yang menjadi ulasan tadi mengenai coding. Jadi tentang apa yang ini akurasi ya, jadi akurasi tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka saya mau akhiri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mahesa. Tadi di bagian fundamental problem yang parameter code di bagian itu kalau nggak sebelumnya ya, seingat saya tentang ini Pak, yang bagian kode itu bisa mendeteksi tapi kalau kurang dari 3 atau lebih itu tidak bisa mengkoreksi gitu Pak. Maksudnya gimana Pak? Masih belum paham. Oh,
Ya tadi dari ilustrasi saya itu ya. Jadi silakan ya, tadi seperti yang sudah saya katakan ya, kalau misalkan Anda tidak paham pada saat saya menjelaskan, langsung aja saya di-cut gitu ya. Jadi singkat tadi saya berjalan terus, saya ternyata masih tidak paham dengan mendeteksi berapa error ya. Itu tadi ya. Oke, saya share screen lagi. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini toh. Nah, ini. Ya, jadi ini mestinya tadi Anda sudah memperhatikan ilustrasinya dari awal ya. Jadi kalau misalkan parameternya 381, jadi panjang dari code word-nya 3, kemudian banyaknya code word 8, tapi jarak antar code word itu 1, maka dia sama sekali tidak bisa mendeteksi satu error pun, juga tidak bisa mendeteksi tidak bisa mengkoreksi satu error pun. Ya. Nah, kemudian kuncinya adalah pada distance, ya jarak. Jadi kalau jaraknya 1, jelas dia tidak bisa mendeteksi. Karena apa tadi? Kalau jaraknya hanya 1, misalkan terjadi satu error, maka dia akan tetap merefer pada sebuah code word yang valid. Ya, jadi pada code word yang valid. Ya, ini. Saya tidak akan mengulang contoh tadi. Ya. Itu. Jadi refernya di sini code word yang valid. Ya, jadi kalau 381 tadi kan ini sehingga ini. Oke. Nah ini kan tadi yang 000 kemudian 100 010 kemudian 001 lalu 110 kemudian 011 101 111. Nah ini kan berarti banyaknya 8. Panjangnya 3, kemudian tapi jarak minimalnya 1 ya. Jadi 000 dengan 100 jaraknya 1 ya udah. Sehingga kalau ada terjadi satu error, maka dia tidak bisa mendeteksi satu error pun ya. Jadi pokoknya satu aja tidak bisa dideteksi, maka sudah kita katakan tidak bisa mendeteksi satu error. Begitu ya ini. Nah, supaya bisa mendeteksi, maka tadi kita tingkatkan distance-nya. Distance-nya kita tingkatkan. Dari 1 jadi 2 gitu ya. Jadi 1 ke 2 ya, tetapi tidak bisa semua dipakai ini. Ya, jadi tidak bisa dipakai. Jadi hanya 4 code word saja yang bisa dipakai subsetnya. Jadi panjangnya tetap 3 code word-nya, tapi hanya 4 code word yang bisa terlibat, tapi jaraknya sudah minimal 2. Tapi di sini pada saat jarak minimal 2, maka dia hanya bisa mendeteksi satu error. Ya, jadi karena ya tadi ya, jadi dia bisa mendeteksi kalau misalkan 000 100, kemudian kita lihat apakah ada di code word atau enggak. Ya, tapi kalau jarak minimalnya masih 2, maka dia mendeteksi satu error tetapi tidak bisa mengkoreksi. Oke, supaya kemampuannya meningkat, nah distance-nya itu ditambah jadi 3. Ya, jadi 3. Nah, kalau jadi 3, maka otomatis ya banyaknya code word yang terlibat hanya berkurang lagi jadi 2. Ya, sehingga kalau yang ini kan tinggal hanya 000 dan 111. Sudah ini aja yang dipakai. Ini jadi parameternya 323. Nah, tapi begitu parameter distance-nya itu atau jaraknya itu ditingkatkan menjadi 3, maka selain dia bisa mendeteksi satu error, dia juga bisa mengkoreksi. Jadi sebenarnya kalau 323, maka dia mendeteksinya sudah bisa lebih tinggi, tidak hanya 1 ya, jadi hanya dia bisa deteksi 2 ya, karena jaraknya 3. Ya, N-1 ya, yang bisa dideteksi. Tapi yang dikoreksi hanya 1. Oke, seperti itu. Tapi ini sudah kapasitasnya atau kemampuannya melebihi dari yang lainnya. Walaupun banyaknya pesan yang bisa dikodekan berkurang. Tadi di sini 8, tapi dia tidak bisa mengkoreksi deteksi ya. Jadi
buat apa? Nggak bisa. Prinsip dalam teori pengkodean yang penting bisa menghasilkan suatu kode yang akurat, ya. Otomatis nanti akan di sana akan dilihat tentang bagaimana kemampuannya untuk mendeteksi error dan kemampuan untuk mengkoreksi error, itu deteksi dan koreksi. Ini, nah di sini tidak ada, ya, berarti ini tidak bisa dipakai sebagai kode. Kemudian yang kedua, jaraknya ditingkatkan, otomatis ini banyaknya kode yang bisa dilibatkan berkurang, jadi 4 pesan yang bisa dikodekan dengan kode ini. Tetapi dia akhirnya kemampuannya bisa lebih, bisa mendeteksi 1 error, lumayan. Tetapi masih belum bisa untuk mengkoreksi, maka ini pun juga tidak bisa digunakan. Kalau sudah bisa mendeteksi aja, tapi tidak bisa mengkoreksi, ya percuma. Gitu ya. Tidak akurat lagi, karena akan bingung mau diinterpretasi kemana. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang ini ditingkatkan lagi, ya jaraknya 3. Nah, otomatis di sini akhirnya akibatnya pesan yang bisa dikirim hanya 2, ya, 000 dan 111. Itu. Nah, tapi begitu sudah sampai di sini, dia kemampuannya lebih tinggi lagi, dia bisa mendeteksi 2 error dan mengkoreksi 1 error, sehingga kalau sudah bisa mendeteksi dan mengkoreksi, ya, berapapun errornya, itu dia tetap tetap bisa digunakan sebagai sebuah kode, gitu aja. Jadi kode tadi harus punya kemampuan untuk mendeteksi dan juga mengkoreksi berapapun errornya. Soal berapa errornya itu kan nanti tergantung kode ini kemampuannya mentoleransi berapa error, gitu aja. Kalau seperti ini toleransinya ke 1. Itu. Oke, mungkin apa sudah menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan, Pak Esa? Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi, silakan. Oke, nah ini tadi kan kita masih membahas mengenai kode yang masih tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Jadi kita harus secara manual untuk mengkonstruksinya. Ya. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan yang namanya kode linear, di mana kode linear itu tidak lagi sudah menghitung D-nya itu harus dibandingkan dengan semua, tidak harus, kemudian mencari M-nya lebih mudah. Begitu, ya. Itu tinggal kalau kodenya sudah merupakan kode linear. Dan kode linear itu sudah masuk pada ruang vektor yang berarti dia nanti akan punya basis, punya dimensi. Nah, kalau punya basis, maka kita bisa menggunakan basis tadi untuk mengkonstruksi code-nya, berapapun anggota code-nya, sehingga kita bisa mendapatkan M-nya berapa, nggak harus mencoba satu-satu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk coding pengantar pada pagi hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Pagi, Bapak. Terima kasih.